Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemasangan untuk mobil Suzuki Karimun kotak ya, Karimun kotak. Nah, ini pemasangan tensioner yang lama yang udah goblak, tensioner yang baru, fan belt yang lama udah tipis, fan belt yang baru masih tebal. Perbedaan ketebalan aja udah sangat dirasakan. Langsung aja kita pasang ya. Untuk pemasangan timing belt sama tensioner untuk Suzuki Karimun kotak, langsung aja yuk. Nah, untuk langkah pertama kita lakukan pemasangan untuk tensioner. Nah, ini ada cowakan tensioner yang berada di pojok sini, nanti dapat untuk baut yang ada pernya. Dan yang satu lagi untuk baut yang berada di bawah puli kerasnya. Nah, apabila baut ini sudah terpasang untuk tensioner timing belt, kita pasang terlebih dahulu, tapi jangan dikencangkan karena untuk menyetel kekencangan daripada timing belt nanti untuk sendiri. Langsung aja langkah berikutnya kita pasang timing belt yang baru. Langsung aja pemasangan timing belt yang baru. Sebelumnya ini udah diposisikan top ya, tanda panah dapat cowakan untuk puli kerasnya, yang bawah juga udah dapat tanda panah, yang bawah juga udah dapat titik di pulinya. Ya, setelah dilakukannya pemasangan, mohon maaf ya tadi pemasangannya nggak dilihat karena kamera sendirian jadi susah untuk melakukan video. Oke, untuk pemasangan, setelah dilakukan pemasangan baru kita kencangkan tensioner. Ingat, untuk mengencangkan tensioner fan belt jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu kendor, yang sedang-sedang aja, yang dimana dirasakan bahwa udah cukup untuk kencang, baru kita kencangin baut-baut untuk tensionernya ya. Oke, menggunakan shock 12 sama menggunakan obeng kita lakukan pengencangan untuk timing belt ya. Baut itu sama baut yang di bawah kansap, untuk bracket tensionernya kita kencangkan. Nah, setelah tensioner sudah kencang, obeng juga sudah cukup kencang, kemudian cover ataupun tutup kita pasang kembali. Ya, cover mau kita pasang, tapi jangan lupa untuk tutup pulinya, kita pasang juga, jangan sampai kelupaan. Cekidot. Nah, setelah tutup cover terpasang, jangan lupa baut untuk dipasang. Bracket kabel juga harus dipasang seperti posisinya kembali ya. Baut bracket kabel, baut kita pasang kembali baut 10-nya. Oke yuk. Nah, setelah baut terpasang semuanya ya, 6 baut, jangan dikurang-kurangin ya, 6 baut. Langsung kita pasang untuk puli noken asnya, puli kerasnya ya. Puli kerasnya langsung aja, di sini ada cowakan. Untuk spinnya kita sesuaikan pemasangannya di noken asnya, di kerasnya yuk. Puli kita masukkan. Nah, ketika puli sudah terpasang, jangan lupa baut pulinya juga kita pasang guys, baut 17. Nah, menggunakan kunci ring 17 kita kencangkan baut pulinya. Posisinya agak susah ya guys ya, karena mepet.
Nah, ketika baut puli udah dirasa cukup keras untuk pemasangannya, lalu kita pasang untuk fan belt ya, terutama fan belt untuk alternator terlebih dahulu ataupun fan belt pengisian ya, karena dia posisinya di paling ujung, di belakang, di puli ujung ya. Nah, puli kan ada dua, satu, dua. Nah, ini keberadaannya yang di belakang. Oke ya, fan belt alternator. Langsung aja kita pasang. Nah, untuk pemasangan fan belt alternator sendiri jangan lupa untuk puli water pumpnya juga kita pasang terlebih dahulu ya. Baut 10 4 buah kita pasang untuk puli untuk puli water pumpnya. Oke, langsung aja pemasangan. Oke, puli langsung aja, baut puli untuk water pump kita pasang 4 buah, jangan sampai kurang, apalagi berlebih ya bos. Oke, untuk pengencangan sendiri yang penting baut kita pasang terlebih dahulu ya untuk pengencangan setelah fan belt nanti terpasang, karena untuk fan belt telah terpasang pengencangannya akan lebih mudah. Yang penting untuk baut 10-nya di 4 biji kita pasang terlebih dahulu. Nah, kemudian langsung aja kita pasang untuk fan belt alternatornya. Oke, dapat puli bawah yang ujung, terus dapat sini puli untuk water pump sama alternator, puli alternator. Nah, setelah fan belt terpasang, lalu kita kencangkan, kita dorong untuk alternator ke belakang. Habis itu kita kencangkan baut di alternator ya guys. Langsung aja kita dorong ke belakang, habis itu kita kencangkan baut alternator. Nah, setelah alternator udah kencangnya, fan juga udah kencang, langkah kemudian pemasangan fan belt untuk AC, puli, tensioner di bawah, sama kompresor AC. Oke, langsung dilakukan pemasangannya. Nah, setelah fan belt AC sudah terpasang, tinggal lakukan pengencangan pada tensioner AC yang berada di bawah. Ini di bawah, tapi pengencangannya kita lakukan dari bawah dengan menggunakan shock 12 ya. Oke, ke pengencangan. Ini baut yang akan kita kencangkan, baut tensioner untuk fan belt AC. Ini baut ini kita kencangkan dari kolong, langsung aja menggunakan shock 12. Nah, setelah baut dari bawah kencang ya kan, kita lihat fan belt sudah kencang. Untuk penyetelan fan belt sendiri jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu kendor, jadi kayak kita ngecengin rantai motor gitu loh, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga. Nah, begitu ini baut penguncinya yang dari depan, dari puli depan nih di bawah. Nih, nah itu tuh. Nih, yang ini nih, kita kencangkan ya baut tensioner untuk AC nya, fan belt AC kita kencangkan di depan nih. Oke, yang ini nih, untuk mengunci agar fan belt tetap terjaga kekencangannya. Oke, semuanya sudah terpasang ya, baut sudah kita pastikan. Untuk langkah selanjutnya, kalau semuanya sudah terpasang, pastikan semua baut sudah dalam keadaan kencang kembali. Nah, ini nih, untuk sudah semuanya terpasang, untuk puli, baut puli untuk pompa air ataupun puli water pumpnya harus kita kencangkan kembali 4 buah menggunakan kunci ring 10. Langsung aja kita
kencangkan menggunakan ring 10 ya guys. Nah, jika dipastikan sudah aman, kita cek kembali ya, jangan sampai ada baut-baut yang kurang kencang ataupun ketinggalan. Jangan lupa juga karet untuk timing kita lihat. Oke, langkah selanjutnya pemasangan filter, tapi jangan lupa untuk tutup yang tadi kita untuk nutupin karburator, kita ambil dulu baru filter langsung kita pasang. Selang pasang baut 10, baut kupu-kupu kita juga pasang. Nah, apabila sudah terpasang semua, tinggal lakukan pengetekan. Coba untuk kita setar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk karimun kotak penggantian timing sudah selesai. Motor sudah kembali hidup, siap nyetir kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar bisa membuat konten-konten video-video berikutnya lebih bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.